Pendeta Tina Sitompul, ibu yang sama-sama kita kasihi. Terus terang ya Ibu pasti kita sangat kehilangan seorang sosok ibu ya. Bu Tina ini adalah ibu yang 7. Orang tua dari Abang Yosef Sitompul, juga Kak Yohan dan Kak Kiti. Kita bersama-sama turut berbelasungkawa. Kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang baik bagi kita semua. Amin. Baik, kita akan mulai ibadah penghiburan kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami ucap syukur Tuhan. Hari ini kami berkumpul dalam ibadah penghiburan ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang hadir di tempat ini Tuhan Yesus memiliki rencana yang baik bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memuji, menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Katakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Katakan ku sembah, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Akan pujian kita awali katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Lagi katakan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Lagi katakan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Angkat suara kita sembah Dia, sebab Tuhan sangat baik. Kau Allah kami yang merancangkan rancangan damai sejahtera, bukannya rancangan kecelakaan ya Tuhan. Itu hari depan yang penuh harapan ya Tuhan. Urabatakara lama sendiri. Oh, oh, oh.
sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Lagi dari awal ya. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Benar ya Tuhan, inilah ucapan dari mulut kami. Amin. Yang terjadi tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Lagi apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
Mari kita berdoa. Kembali kami boleh bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan daripada almarhumah Ibu Agustina Harahap Sitompul. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun saat ini kami boleh berada, Tuhan Engkau melawat setiap kami dan pengurapan-Mu terus boleh berlimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kembali kalau kami pada malam hari ini boleh mendengarkan sebagian daripada pesan-pesan Tuhan, dan tentu juga ada kesaksian. Kami percaya Engkau melawat setiap kami dengan damai, sejahtera, dan sukacita Allah yang senantiasa boleh terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Shalom dan selamat malam. Pertama-tama saya bersama-sama dengan keluarga, seluruh hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala jemaat, para kepala-kepala departemen, serta seluruh aktivis yang ada dari Gereja Bethel Indonesia dalam Bogor Raya, mengucapkan turut bersimpati sedalam-dalamnya kepada Yosef dan keluarga, Yowan dan keluarga, Kitty dan keluarga, di mana pada kemarin sore mama daripada mereka, yaitu teman kita di dalam pelayanan yang luar biasa pada hari-hari lampau, itu telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan kita tahu Tuhan sudah memberikan tempat yang terbaik buat almarhumah, dan kita juga percaya bagaimana Tuhan pasti terus memberikan kekuatan, damai, sejahtera, dan penghiburan untuk setiap keluarga yang ditinggalkan. Nah, pada malam hari ini, sebelum kita juga nanti akan mendengarkan, ada juga kesaksian baik dari Pendeta David Solardi dan juga dari keluarga Yosef dan juga Yohan dan juga maupun Kitty. Mari sama-sama saya mau ajak kita membaca terlebih dahulu, yaitu Wahyu dari pasal ke-14. Mari kita sama-sama buka dari Wahyu pasal ke-14. Dari ayat yang ke-13, dari Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Baik, kalau sudah ada ketemu, mari kita sama-sama membacanya. 2, 3. Dan aku mendengar aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Baik, saudara kasih Tuhan, saya mau membuka yaitu kesaksian di dalam perjalanan bersama-sama dengan keluarga ini. Saya mengenal keluarga ini, saya dan Ibu Fani mengenal keluarga ini sejak sekitar tahun 92. Pada waktu itu Pak Niko memberikan informasi kepada saya bagaimana ada satu keluarga yang berpindah dari kota Balikpapan menuju ke kota Bogor. Lalu saya diberikan alamatnya dan kami berdua mengunjungi keluarga ini, yaitu almarhum Bapak Sitompul dan Ibu Tina. Pada waktu itu kita mencari tempatnya dan kita berbincang-bincang, dan singkat cerita, saya mengajak mereka berdua untuk membantu kami pada 1 tahun sebelumnya ada merintis yaitu Persekutuan Doa Immanuel, dan saya mengajak almarhum Pak Sitompul dan Ibu Tina untuk ikut bergabung di dalam persekutuan doa itu, sekaligus juga untuk ikut pelayanan sebagai diaken yang melayani di GBI, pada waktu itu GBI Betani Karsa Pemuda. Nah, singkat cerita, kita berjalan dan kita penuh dengan keakraban, sehingga keluarga saya dan keluarga mereka begitu amat sangat dekat. Itu seperti satu keluarga besar yang kita bersama-sama. Saya mengenal Yosef, saya mengenal Yohan, Kitty sejak dari mereka kecil, dan mereka juga selalu bermain bersama-sama dengan Alisa juga. Satu keluarga yang begitu indah dalam perjalanan. Pada tahun 95 bulan Desember, Bapak Yosua Agiat Sitompul dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan pada waktu itu setelah beliau dipanggil pulang oleh Tuhan, maka saya minta kepada Ibu Tina untuk menjadi bagian daripada penggembalaan yang ada di Danau Bogor Raya. Yaitu kita memiliki satu kantor sekretariat yang berada di Jalan Mayor Oking, dipinjamkan oleh seorang jemaat, dan full timer yang paling pertama yaitu Ibu Tina Sitompul, dan juga bersama-sama pada waktu itu ada Cindy Lensun, di situ juga ada Pak David Solardi, di situ juga ada Pudaryanti. Nah, mulailah bersama-sama pelayanan daripada gereja ini. Dibantu juga bergabung dengan Pak Nasrul, lalu juga ada Pak Tatang juga ikut mengawali daripada perjalanan gereja ini.
Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mendapatkan bagaimana perkenalan kita sampai dengan hari terakhir, bagaimana satu hal yang kita boleh tangkap dari seorang almarhumah, yaitu Ibu Agustina Sitompul. Bagaimana dia adalah seseorang yang begitu setia. Saya mau katakan betul-betul dia setia. Betul-betul dia setia. Apapun juga. Dan lalu juga ketaatan. Apapun yang saya berikan tugas. Apapun yang kita bebankan tanggung jawab kepada almarhumah. Dia akan lakukan. Dan yang luar biasa, dia tidak akan berhenti sebelum tugasnya itu selesai. Sehingga mungkin saya mau berikan satu istilah, yaitu pantang pulang sebelum selesai. Mungkin begitu. Karena apa? Karena kegigihannya daripada almarhumah ini. Betul-betul seseorang yang begitu gigih dalam pelayanannya. Dan rasanya kalau Ibu Fani juga ada di sebelah saya, kita berdua setuju. Bagaimana beliau ini, almarhumah ini, tidak kenal waktu sepertinya. Nggak kenal waktu. Saya sangat percaya. Kalau kita buka ruang kesaksian, pasti banyak sekali hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan jemaat-jemaat Tuhan yang pasti bisa bersaksi bagaimana kebaikan daripada almarhum. Pasti luar biasa banyak ya. Bagaimana kegigihannya luar biasa. Seperti tidak ada waktu untuk tidak pernah berhenti dalam pelayanan. Dimanapun, jauh pun dijalankan, itu menjadi tanggung jawab yang luar biasa. Saya angkat topi di dalam pelayanannya apa yang dilakukan oleh almarhumah. Dan menjadi contoh buat kita semuanya. Mungkin saya nggak sanggup untuk menjalankan seperti itu. Tetapi seseorang daripada almarhumah yang telah menjadi contoh untuk kita semuanya. Nah, ada banyak sekali tentu kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang kita boleh sama-sama merenungkan akan bagaimana perjalanan daripada hamba Tuhan almarhumah ini. Saudara, di dalam hari-hari terakhir, artinya setelah sakit, memang tentu kita tidak dapat senantiasa untuk bertemu karena kondisi daripada almarhumah yang tentu secara fisik tidak dapat kembali lagi seperti semula pada waktu-waktu yang lampau. Tapi saya melihat bagaimana kalau kami berdua kunjungi dan juga teman-teman mengunjungi bersama-sama dan kita ikut mendoakan dan melakukan perjamuan kudus di rumah daripada almarhumah. Kita melihat bagaimana tetap ketegaran hatinya itu tetap berada di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, memang Gereja Bethel Indonesia Danau Bogor Raya Rayon 7 sejak tahun 2020 sampai tahun 2021 ini kita kehilangan banyak, yaitu hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, pahlawan-pahlawan iman, antara lain almarhumah Pak Sugita, almarhumah Ibu Liana Mulyadi, almarhum Pak Tamrin, dan yang terakhir ini adalah almarhumah Ibu Tina Sitompul. Ini menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan sekali tentu sebagai kita yang sudah bersama-sama, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun. Kita boleh bersama-sama membangun gereja ini di dalam satu kesatuan, dalam satu unity yang kita bangun bersama-sama ini. Nah, baik saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ada banyak cerita yang luar biasa yang kita boleh kenang daripada perjalanan pelayanan dari almarhumah. Tetapi waktunya tentu tidak akan pernah cukup. Saya masih ingat bagaimana pada waktu kita melayani di dalam persekutuan doa Immanuel, di mana pada waktu dulu kita belum ada gereja yang ada di kota Bogor, karena persekutuan doa itu dimulai dari tahun 91 terus berjalan dan akhirnya melebur menjadi satu gereja tahun 95. Saya ingat ada satu ayat yang senantiasa kami berdua dan juga ini menjadi ayat bagi kita semuanya. Dan itu saya terus juga mengingatkan kepada para pengurus dari PD Immanuel pada saat itu, yaitu Filipi 4 dari ayat yang keempat. Mari kita baca sama-sama. Filipi 4 dari ayat yang keempat, mari kita baca sama-sama.
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini ayat menjadi ayat daripada kesukaan kita, para pengurus pada waktu itu di Persekutuan Doa Immanuel. Bersukacitalah senantiasa. Ya, bersukacitalah. Yosef, Yohan, Kitty yang bersama-sama dengan kita melalui Zoom pada malam hari ini. Ini ayat menjadi satu ayat yang kita perlu sama-sama mengenal. Memang secara manusia tentu kita semua, terlebih lagi keluarga yang ditinggalkan, anak, mantu, cucu, mengalami kesedihan secara manusia. Kita pun juga mengalami kesedihan. Tetapi ada satu hal yang Tuhan pesankan buat kita. Kita tetap bersukacita. Kenapa kita harus tetap bersukacita? Karena ada satu janji Tuhan untuk orang-orang percaya, yaitu bahwa satu kali kelak dalam waktu dekat ini, maka sangkakala akan dibunyikan, kita akan mendengar sangkakala itu berbunyi. Maka pada waktu itu Tuhan Yesus menunggu kita di awan-awan yang permai. Dan saat itu orang-orang yang sudah meninggal dulu di dalam Tuhan, seperti almarhum Bapak Sitompul, seperti almarhumah Bapak Ibu Agustina Sitompul, yang telah dipanggil pulang lebih dulu pada hari-hari yang lampau. Mereka akan diangkat dan mereka akan bertemu dengan Tuhan. Dan kita semuanya yang masih hidup pada saat-saat ini, pada saat sangkakala dibunyikan, maka kita pun juga akan diubahkan tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan. Dan luar biasa, itu menjadi satu janji Tuhan yang dimana kepercayaan apapun juga tidak pernah ada, hanya di dalam kekristenan, yaitu janji Tuhan bahwa kita akan dikumpulkan bersama-sama dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan orang-orang yang sudah lebih dulu meninggal di dalam Tuhan sampai kekal, sampai menuju kepada kekekalan. Untuk itu ini menjadi satu sukacita, biarpun secara manusia kita mengalami kesedihan, tapi biarlah sukacita janji Tuhan ini benar-benar kita akan selami di dalam kehidupan kita. Baik untuk Yosef, baik untuk Yohan, baik untuk Kitty. Mama sudah tidak ada. Tapi kita percaya kalian dalam setiap keluarga-keluarga kalian pasti tetap bisa membawa obor daripada pelayanan, daripada papa kalian, daripada mama kalian. Dan mari perbesar ini obor, menjadi sesuatu obor yang besar sehingga boleh menarik banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Ingat baik-baik, contohlah papa dan mama kalian, di mana mereka telah menjadi contoh untuk begitu banyak orang pada hari-hari yang lampau. Ketangguhan mereka, kegigihan mereka, kesetiaan mereka, loyalitas mereka, ketaatan mereka, itu benar-benar sudah terbukti. Kalau saya mau cerita kembali bagaimana perjalanan bersama dengan almarhum Bapak Agia Sitompul, tentu panjang lebar. Tetapi tentu tidak ada waktu. Tetapi kita perlu melihat bagaimana kegigihan, bagaimana keseriusan, loyalitas, ketaatan. Ini menjadi sesuatu pesan buat kita semuanya, terutama kepada kalian bertiga dan keluarga kalian masing-masing. Supaya membawa ini menjadi sesuatu yang harum bagi kemuliaan Tuhan. Kalau papa dan mama kalian dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa, mari. Baik Yosef, baik Yohan maupun juga Kitty, dimanapun kalian boleh berada pada hari-hari ini. Saya ajak, contohlah papa mama kalian ini yang sudah lebih dulu dipanggil pulang oleh Tuhan untuk menjadi berkat dalam penuaian jiwa yang luar biasa di dalam era Pentakosta yang ketiga pada hari-hari ini. Tuhan pasti akan memakai kalian semuanya. Dikala kalian semuanya siap untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kalian. Kalian semua punya talenta demi talenta yang Tuhan sudah boleh percayakan. Pergunakan itu talenta untuk memuliakan nama Tuhan dan menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, selesai saya nanti akan melayani pada malam ini. Kita sebentar akan mendengarkan juga kesaksian daripada Pak David Sulardi. Kenapa saya minta Pak David Sulardi? Karena Pak David Sulardi sejak awal juga pada waktu kita memiliki sekretariat yang ada di gedung di Jalan Mayor Oking bersama-sama dengan hambanya
Dan ini terus saya juga utus bersama-sama. Pasti ada banyak kenangan-kenangan yang luar biasa yang bisa disampaikan oleh Pak David Suradi. Silakan Pak David Suradi, sebelum nanti saya akan doa juga. Silakan Pak. Selamat malam Pak Rusli, terima kasih Pak Rusli Bu Fani yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mewakili teman-teman yang telah bersama-sama Bu Tina Sitompul sejak awal dari gereja ini ada atau sekretariat ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang telah disampaikan oleh Pak Rusli udah cukup panjang lebar dan itu betul. Saya mengaminkan apa yang beliau sampaikan. Dan ini hal yang luar biasa. Kami atas nama keluarga juga turut bersimpati dalam-dalamnya untuk Yosef, Yohan, dan Kitty keluarga masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Saya percaya Tuhan akan memberikan janjinya bahwa anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta, akan jadi kepala dan bukan ekor. Saya percaya Yohan, Yosef, Kitty, dimanapun pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amen. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang telah disampaikan oleh Pak Rusli adalah sebagai perjalanan dari seorang pahlawan iman yang luar biasa menurut saya. Saya kenal beliau di tahun 94, waktu itu saya pernah diundang untuk khotbah di PD Immanuel. Sekali waktu itu masih ada Pak Sitompul, masih ada. Pernah saya khotbah di PD Immanuel. Nah, waktu itu saya udah jadi menggembala ke satu jemaat. Nah, saudara-saudara, lalu tahun 96 akhir, Pak Rusli datang ke rumah saya. Waktu itu saya juga sedang berdoa, Tuhan, bagaimana saya melanjutkan pelayanan di gereja yang ada ini. Lalu waktu saya berdoa, Pak Rusli datang ke rumah saya untuk berbincang-bincang dan beliau kita berdoa sama-sama dan menawarkan juga untuk kita bersama-sama di Betani waktu itu. Dan akhirnya saya juga berdoa dan Tuhan berikan peneguhan-peneguhan. Akhirnya saya bergabung di pelayanan di bawah penggembalaan Pak Rusli tahun 96 akhir, 97 awal. Waktu itu juga ada Pak Lukas, di Cipinong waktu itu. Lalu teman-teman seperti yang disebutkan Pak Rusli tadi masih ada bersama kita. Dan beberapa orang sudah di tempat lain. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, apa yang saya temukan di pribadi Putina betul, beliau adalah seorang yang setia dan taat. Apapun yang disuruh oleh Pak Rusli sebagai gembala, beliau kerjakan dengan tuntas. Dan terutama juga hatinya terhadap FA waktu itu, Family Altar. Hatinya itu kalau sudah bicara tentang Family Altar, itu hatinya menyala kayak ada api yang luar biasa gitu ya. Dan bahkan setelah FA jadi kul pun hatinya tetap punya beban untuk kul, itu luar biasa. Nah, saudara-saudara, saya waktu itu gabung lalu diklat FA itu saya ikut dengan istri, ikut Butina yang ngajar. Yang ngajar. Saya ikuti dari nol, semua saya ikuti dari awal. Lalu saya ikut juga SOM waktu itu, lalu terus kami ikuti. Nah, saudara, apa yang saya dapat dari Putina adalah keteladanan yang begitu banyak, yaitu waktu itu kita masih muda, karena waktu itu umur saya mungkin baru 30-an, 33, 34 gitu ya. Jadi kita masih muda semua, sekarang udah mau 60 tahun. Jadi sudah cukup tua gitu ya. Nah, bersama teman-teman kita ini karena pelayan Tuhan nggak banyak, kita itu kompak, saudara. Kompak sekali, kita saling menopang, saling menopang, baik di FA atau di perintisan jemaat, pembukaan jemaat. Saya ingat bagaimana kita sama Pak Lukas, sama Putina, sama teman-teman pergi ke Sukabumi. Waktu itu jemaat kita baru satu di Danau Bogoraya. Dan Pak Rusli sampaikan, kita nangkep Pak Niko waktu itu penginjilan paling efektif adalah pembukaan gereja-gereja baru. Lalu kita tangkap sama-sama. Bagaimana Putina, kita berangkat ke Sukabumi dengan teman-teman malam-malam, saudara. Kita pulang itu sampai di sini jam 12. Tapi beliau begitu punya semangat yang luar biasa. Dan beliau beban untuk hati pelayan itu luar biasa. Ya, maka itu bagi Bapak Ibu atau teman-teman juga yang masih muda-muda, mari kita belajar dari tokoh iman ini yang luar biasa, yang beliau taat. Saya tahu waktu itu Pak Rusli
sangat sibuk juga dengan pekerjaan, dengan usahanya, dan kami teman-teman yang jumlahnya nggak banyak, kami saling menopang. Waktu itu Pak Nasul gabung juga sebagai driver dengan L300 yang luar biasa, saudara, itu banyak jasanya gitu ya. Kemana-mana kita, ke ujung genteng pun dengan itu, saudara. Butina ke ujung genteng, ke Ciampea, ke Jonggol, itu kita nggak pernah ngeluh. Dan akhirnya kita buka Cibinong, buka Sukabumi, saudara, dari kantor sekretariat waktu itu di Mayoroking, lalu kita pindah ke dekat rumah Pak Beni, pindah ke Villa Duta, pindah ke Lautan, pindah ke mana itu, ke Setiajaya, dan itu seperti kucing beranak, saudara, kita pindah-pindah terus gitu ya. Tetapi saya tahu satu hal yang saya lihat dari Ibu Tina itu luar biasa. Pertama, Ibu Tina itu semangat luar biasa, semangat ya, nggak pernah ngeluh. Lalu beliau itu senang bercanda gitu. Kalau udah itu di luar bercanda, ngobrol gitu ya. Lalu suka makan bersama, saudara. Saya ingat bagaimana Ibu Tina sering kali masak, ya, bawa ikan asin bulu ayam. Saya masih ingat itu, beliau senang makan bersama gitu ya. Nah, di terong balado, ya itu tuh luar biasa. Nah, saudara, hatinya begitu mengasihi pekerjaan Tuhan, menghormati pemimpin, mengasihi teman-teman pelayanan. Walaupun sebagai senior, dia tetap punya kerendahan hati yang untuk membimbing, untuk menuntun. Bahkan waktu itu sampai kita kadang-kadang bergantian untuk menduduki posisi karena nggak ada orang gitu. Kita ganti-gantian, saudara. Kadang kita jadi kadepkul, kadang jadi kadep pengajaran, kadang waduh, pokoknya kita ini jadi borongan semua, borongan semua. Tapi satu hal yang luar biasa, saya bersyukur kita boleh bersama-sama Bu Tina, dan saya sampaikan juga pada keluarga saya sebagai Bu Tina itu luar biasa. Kalian bersyukur punya mama, seorang yang luar biasa sebagai ibu, single parent, membesarkan anak-anak, harus melayani pekerjaan, dan itu satu hal yang luar biasa. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pesan saya mungkin saya tidak panjang lebarkan, tetapi saya melihat dalam diri sosok Bu Tina, baik waktu beliau sudah sakit pun, waktu itu semangatnya luar biasa. Merasanya dia masih ingin tetap melayani gitu ya. Sampai Pak Rohli juga, ayo Bu, udahlah Bu, ini Ibu sakit nanti jadi. Nah, Bapak Ibu kalau nggak dilarang-larang, dia pengen tetap melayani karena semangatnya melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya bersyukur gereja kita dari dirintis Pak Rusli Ibu Tina sekarang udah menjadi begitu besar, full timer begitu banyak. Dan satu hal yang saya harap, mari kita tetap unity. Seberapa besar pun gereja kita tetap unity, saling menghormati, saling mendukung ya. Saya percaya gembala kita Pak Rusli tidak bisa sendiri ya, tidak bisa sendiri. Beliau butuh orang lain, butuh teman-teman di cabang, ranting. Ayo kita sama-sama untuk melakukan sampai tugas akhir, dan beliau setia sampai akhir. Itu teladan yang luar biasa ya. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Rusli, dan selamat malam semuanya. Puji Tuhan Pak David, kita barusan mendengar kesaksian yang luar biasa daripada Pak David yang bersama-sama dengan almarhumah sejak tahun 96 pada waktu itu. Nah, tentu kalau tadi kita baca dari Wahyu 14 ayat 13 bahwa mereka yang meninggal di dalam Tuhan, mereka mendapatkan upahnya. Saudara, mereka orang-orang yang sudah meninggal sekarang rest in peace, mereka tinggal di dalam satu peristirahatan. Ibu Tina yang pada beberapa tahun belakang ini mengalami tentu secara fisik yang sangat tidak enak begitu ya, tetapi dia sekarang sudah senang bersama-sama dengan Tuhan, dia sudah boleh mendapatkan upahnya yang Tuhan sudah boleh berikan di dalam kehidupannya. Sebentar nanti juga ada kesaksian mungkin dari Yosef, mungkin dari Yohan, mungkin dari Kitty. Mari saya persilakan. Silakan Yohan mungkin. Baik, shalom. Shalom Om semuanya. Om Pak Rusli, Tante Fani adalah sosok yang
buat kami sangat-sangat luar biasa sekali. Kami menganggap seperti papa mama kami sendiri dari sejak papa nggak ada. Ya, sebelum dari semua cerita saya mau mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk Om Rusli, untuk Tante Fani, untuk kasihnya buat Mama. Walaupun selama Mama tidak aktif, tapi Om Tante nggak pernah berhenti untuk memperhatikan Mama, nggak pernah berhenti untuk ingat sama Mama. Sesuatu yang kami nggak bisa balas dari Om, Tante, juga Alisa. Terima kasih banyak untuk kasihnya untuk keluarga kami. Kita tetap satu keluarga di dalam Tuhan. Saya menganggap Om, Tante seperti papa mama saya sendiri. Terima kasih Om, Tante. Kami melihat bagaimana memang mama kami cukup keras di dalam hidupnya, di dalam mendidik kami, di dalam pelayanan, tetapi kasihnya pun sekeras itu pula gitu. Jadi memang betul yang Om tadi bilang gitu, bahwa kalau dia pantang pulang sebelum selesai semuanya. Seperti itu juga dia mendidik kami. Kalau kami dalam pelayanan, misalnya salah satunya contoh waktu misalnya saya nggak enak badan itu nggak masuk hitungan buat dia. Jadi saya sebagai worship leader waktu itu pernah nggak ada suara, radang tenggorokan. Ya ini jauh sebelum pandemi, radang tenggorokan. Dia nanya, pingsan nggak? Enggak. Ya udah tetap melayani, pergi. Loh, Mas, saya tuh nggak ada suara, saya mau melayani gimana? Saya mau nyanyi. Nggak pingsan kan? Nggak. Ya udah berangkat. Jadi pada sehari itu saya dimampukan Tuhan untuk melayani tanpa suara. Saya mengingat sekali waktu-waktu itu bagaimana Mama tetap yang namanya melayani, harus melayani, dan saya melihat, kami anak-anaknya melihat betapa Papa Mama nggak kenal waktu di dalam melayani. Di telepon orang jam 2 pagi berangkat, jam 3 pagi ada yang bagaimana pasti berangkat. Papa sama Mama selalu menunjukkan hal tersebut buat kami. Kami anak-anaknya kami mau melakukan hal seperti itu juga, bahkan mendidik anak-anak kami juga untuk melayani di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan semua jerih payah kita tidak akan sia-sia. Yang saya mau saksikan adalah hari-hari terakhir Mama kemarin. Jadi Mama itu beberapa waktu, seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu itu ada luka sedikit di kakinya, luka diabetes. Mungkin memang lukanya itu agak dalam karena diabetes dan basah seperti itu. Mama mengeluh, aduh ini sakit sekali. Ya udah, akhirnya kami cari perawat luka diabetes. Tapi untuk membawa Mama ke rumah sakit sepertinya nggak mungkin karena COVID yang lagi luar biasa. Akhirnya kami mengkontak satu perawat dinamakan perawat luka diabetes. Jadi kami memanggil dia, memang itu adalah home care. Nah, tapi kesalahannya mungkin adalah protokol kesehatannya kurang. Dia memang memakai baju biasa, tapi pakai masker, semua peralatan higienis. Cuman hanya dia itu yang kita suspek, karena hanya dia yang bertemu dengan Mama di luar dari keluarga kita. Nah, setelah dirawat, mungkin infeksi sehingga jadi demam. Jadi kita pikir demamnya Mama itu adalah dari infeksi dari luka tersebut gitu. Nah, jadi setelah Mama demam, kita ya udah dikasih obat, sempat ini juga sama dokter. Tapi tambah lama Mama tambah nggak sadar. Itu kejadiannya hari Minggu kemarin. Jadi kayak nggak sadar. Sampai hari Senin benar-benar tidak sadar. Jadi hari Senin itu akhirnya kami bawa Mama dengan sangat terpaksa harus ke rumah sakit, walaupun kami tahu rumah sakit itu adalah hal yang paling dihindari hari-hari ini. Tapi bagaimana lagi, Mama sudah tidak sadar, kita bawa ke rumah sakit. Pada saat itu rumah sakit di mana-mana full. Jadi saya memegang Mama dengan mobil, abang yang bawa mobil ngebut, Dimas cari rumah sakit. Jadi kalau kami ke rumah sakit A, Dimas ke rumah sakit B. Kami ke rumah sakit C, Dimas ke rumah sakit D. Itu kami ditolak sampai 8 rumah sakit. Akhirnya jalan Tuhan luar biasa, masih buka jalan buat Mama. Rumah sakit terakhir yaitu Hermina Yasmin mau menerima Mama gitu.
dalam keadaan masuk di IGD non-COVID. Karena kami pada saat itu mama tidak ada sesak sama sekali, tidak ada sesak, jadi kami tidak berpikir bahwa mama COVID seperti itu. Pada saat dites ternyata mama positif COVID. Kami semuanya kaget bahwa mama COVID dan saturasi oksigennya itu di angka 54. Di angka itu biasanya orang udah ngap-ngapan, mama nggak ngap-ngapan, hanya tidak sadar tapi dia nggak sesek seperti itu. Kita konsultasi kepada dokter, ternyata itu sepertinya namanya adalah silent hypoxia atau happy hypoxia seperti itu. Akhirnya besoknya mama dipindahkan ke IGD COVID. Di IGD COVID kita nggak bisa masuk. Jadi perawat selalu bilang kita berhari-hari kita datang bergantian sama abang, sama Roria untuk datang hari ini berganti-gantian kita nanyain keadaan mama, katanya stabil, oksigennya pun 90, sekitar segitu, stabil saja seperti itu. Tapi kita berusaha cari tahu mama keadaannya gimana gitu. Ada yang bilang mau lewat CCTV, pokoknya orang dalam siapa kita cari cara supaya bisa ngelihat mama tuh sekarang tuh bagaimana gitu keadaannya. Itu hari Selasa, hari Rabu, dan hari Kamis kemarin saya datang. Pas hari Kamis pagi saya datang kembali. Saya nanya, mama gimana keadaannya? Perawatnya bilang, masuk aja mbak untuk lihat mama. Terus saya bilang, kok boleh masuk ya? Bukannya kemarin katanya nggak boleh. Ternyata mungkin nakes sudah benar-benar udah menyerah gitu ya dengan begitu banyaknya COVID, begitu banyaknya korbannya. Jadi mereka tidak bisa taking care gitu sama pasiennya. Hanya mereka terbatas soal obat sama oksigen dan lain-lain. Akhirnya saya masuk dan saya begitu kaget. Ternyata mama saya bajunya tidak diganti, semuanya tidak diganti dari hari pertama. Gitu. Jadi saya waktu itu memang saya nggak pakai APD, saya pakai jaket yang biasa double masker, tapi waktu itu saya memang tidak prepare untuk masuk gitu. Tapi karena dia mengizinkan masuk, ya akhirnya saya ambil resiko. Di situ saya berdoa, Tuhan, saya hanya mau tolongin mama. Saya minta pagar perlindungan Tuhan. Saya minta pagar perlindungan Tuhan. Hanya itu aja. Di dalam ternyata banyak keluarga-keluarga yang ikut di dalam untuk ini pasien tersebut. Saya juga kaget, gimana ini COVID akan berhenti kalau kayak begini caranya. Peraturan begitu longgar, tapi ya mungkin karena nakesnya juga sudah give up gitu. Akhirnya kita ya udah cari keamanan masing-masing. Saya membersihkan mama sambil cepat-cepat, sambil doa, sambil nyanyi. Mama pada saat itu saturasi oksigennya 70 gitu. Tapi mama pun hanya nggak sadar aja. Mama pakai oksigen, mama nggak sadar. Jadi saya bersihkan semuanya, naik saturasi oksigennya 80 sampai akhir udah bersih semua, karena mama saya juga memang orangnya begitu pembersih sebenarnya gitu ya. Mungkin dia udah ngerasa nyaman, oksigennya naik di 90 gitu. Jadi di situ saya ngelihat, oh mama udah tenang kayak gitu. Jam 3:30 saya pulang, saya bilang, mama saya nggak boleh lama-lama di tempat ini karena di sini sangat berbahaya sekali. Mama, aku sayang sama mama, Tuhan Yesus sayang sama mama. Biar Tuhan Yesus peluk mama ya sekarang. Udah, aku tinggalin. Mama keadaannya lebih tenang, oksigennya pun udah lebih naik. Jam 3:30 sore, perawat telepon abang telepon saya, katanya mama dalam kondisi yang memburuk, gitu, memburuk. Jadi kami harus cepat-cepat segera berangkat. Kami berangkat ke sana dan ternyata pada saat kami di sana mama sudah nggak ada. Tapi banyak hal yang saya syukurin dari hal ini. Yang pertama adalah Tuhan masih kasih kami mama bed gitu ya, bed untuk tempat tidur untuk mama bisa dirawat. Which is saat ini itu sangat-sangat susah sekali untuk mendapatkannya. Yang kedua, mama nggak tersiksa karena mungkin yang happy hypoxia itulah ya. Jadi nggak terlalu ngap-ngapan. Kita cuma doa, Tuhan, kalau itu semua kehendak Tuhan, tapi tolong jangan sampai mama saya tuh begitu tersiksa seperti itu. Itu doa kami gitu. Dan benar mama nggak ngap-ngapan. Kalau biasanya kan orang COVID kan pasti sesak nafas dan lain-lain. Dan itu dua hal yang kami syukuri. Dan mungkin yang saya bisa sharing adalah jangan terima tamu sama sekali untuk hari-hari ini, karena memang ini juga satu pelajaran yang besar sekali gitu ya untuk kami juga.
karena memang keadaannya menuntut seperti itu gitu. Tapi intinya Mama sekarang bersyukur Mama udah dilewati dari semua sakit penyakit, dari stroke, dari luka diabetes, dari semua penyakit yang sudah ditanggung bertahun-tahun. Sekarang Mama udah senang di surga. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih untuk dukungannya, untuk Pak David, untuk semua gembala-gembala, untuk semua saudara-saudari di tempat ini. Semoga hidup Mama menjadi berkat di dalam hidup kalian, dan juga tolong doakan kami juga untuk kami boleh meneruskan warisan yang sudah Mama berikan, warisan nilai-nilai kepada kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Yohan, terima kasih. Mungkin ada lagi dari Yosef atau Kitty? Yosef ada? Baik. Nah, itu ada Kitty juga. Silakan, Yosef. Shalom, Om. Tante. Shalom, kawan-kawan semua. Yang benar yang dibilang Pak Rusli tadi, dan cerita Pak David tadi tentang Mama. Memang yang saya mau saksikan gitu, sepanjang dia pelayanan itu, dia bisa dibilang dia itu fokusnya pas selama kami kuliah dan kami sekolah gitu, fokusnya itu adalah pelayanan gitu. Pelayanan itu hidupnya dia gitu. Apa yang ada di pikirannya selalu itu gitu. Maksudnya kami ditarik untuk ke arah sana memang gitu. Dan dia selalu, saya ingat banget waktu itu masih kuliah di Bandung gitu. Saya kuliah di sana 5 tahun. Dia selalu bilang, Bang, kalau bisa pulang hari Sabtu buat pelayanan di Bogor, pulang ya Bang. Ada cabang yang baru atau ada kita buka ranting yang baru gitu. Akhirnya selama saya kuliah itu, Sabtu Minggu tuh bisa dibilang saya nggak ada di Bandung, udah pasti di Bogor gitu. Untuk ini ya bantu pelayanan gitu. Semangatnya dan hatinya tuh buat GBI Bogor tuh luar biasa sih buat saya gitu. Dan kalau kami ya lewat masa-masa itu juga kami selalu diajak buat ngumpul gitu, entah di weekday apa gitu, dia bikinin kopi, bikin apa. Udah deh kami cerita apa kendala apa, ya gitulah masalah-masalah yang dihadapin. Sekedar cerita aja, ketawa-ketawa sana sini, ngomongin apapun gitu. Dia selalu menanamkan itu, kesatuan itu buat kami gitu. Itu luar biasa banget sih. Dan satu yang kami terus pegang, untuk senantiasa takut akan Tuhan gitu. Itu yang nggak pernah bisa kami lupakan gitu. Nilai-nilai keluarga dan senantiasa all out gitu dalam pelayanan gitu. Kami sekeluarga besar, si Tompul dan Mama khususnya, kami mau bilang terima kasih banyak buat Pak Rusli, Tante Fani, sekeluarga atas kasihnya dan kesetiaannya sama Mama sejak Papa kami dipanggil Tuhan juga, sampai dia sakit dan sampai dia kembali ke rumah Bapak. Terima kasih banyak Om, Pak Rusli, Tante Fani, buat kasihnya dan kesetiaannya dan supportnya sama Mama kami. Tuhan yang balas semuanya Om, Tante. Terus sama kawan-kawan Om kami, gembala-gembala dan para pekerja di DBR, terima kasih buat kesetia kawanannya, kasihnya sama Mama, cintanya sama Mama. Tuhan yang balas juga kebaikan kalian semua.
kami mohon dimaafkan kalau Mama ada salah atau perkataan baik perbuatan. Kami atas nama keluarga besar kami mohon dimaafkan. Kami mungkin belum ada yang mengikuti jejak Mama untuk terjun di layanan, tapi kami mohon doa dari kita semua untuk kami boleh ikut Tuhan dan lurus-lurus hidupnya di marketplace ini yang kami jalanin. Terima kasih buat semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan jagain kita semua di dalam tangan-Nya. Amin. Silakan Titi. Terima kasih banyak Om Rusli sama Tante Fani untuk sudah mengarrange ini semua. Suami saya lagi jagain anak saya di atas, jadi anak saya masih kecil, jadi masih sibuk begitu. Tapi mereka semua kirim salam untuk Om Rusli sama Tante Fani, dan juga untuk bapak-bapak ibu semua, tante Tante Om, Tulang, Inang Tulang, dan semua keluarga yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Yang paling saya sedihkan itu adalah karena saya nggak bisa pulang untuk acara penguburan Mama, dan selama Mama saya juga gawat, saya nggak bisa pulang karena imigrasi Indonesia masih tutup. Tapi pas saya kesel gitu, ada tulang Ferdi bilang nggak usah di Amerika, maksudnya kita yang di Indonesia aja nggak bisa ikut, soalnya emang protokol COVID gitu, emang kita yang di Indonesia juga nggak bisa datang, nggak usah yang jauh, yang dekat aja juga nggak bisa ikut gitu. Jadi tapi saya sebenarnya pengen banget meluk Mama sekali lagi gitu, tapi Tuhan berencana lain ya, waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Dan saya sempat pas Mama masih sadar gak sadar gitu, Abang Yosep ngasih teleponnya ke Mama, dan saya bilang ke Abang gitu, Bang, kayaknya Mama udah deket ya Bang ya gitu. Udah gitu Abang kasih telepon ke Mama gitu. Jadi aku yang bilang, Mama, Kitty makasih banget, Mama udah jadi ibu yang luar biasa buat Kitty. Kitty sayang banget sama Mama. Kitty hari ini nggak bisa sama Mama di situ, tapi jasa-jasanya Mama dan warisan-warisannya Mama nggak akan Kitty lupakan gitu. Tuhan Yesus yang peluk Mama. Terus aku bisa lihat air matanya Mama mengalir gitu. Jadi aku pikir, wah mungkin Mama bisa dengar ya gitu. Mama bisa tahu betapa bersyukurnya Kitty punya Mama kayak Mama. Dan benar yang Abang dan Kakak bilang itu, Mama sangat pengen kami pelayanan, tapi waktu itu mungkin karena saya masih muda, jadi saya paling rebel gitu di keluarga saya gitu ya. Oh, Mama dulu bangga banget saya ikut SOM, sampai dia ini pamer-pamer ke keluarga, oh Kitty ikut SOM, akhirnya bertobat begitu kan. Jadi saya bangga banget, dan sekarang bukan mungkin ya, pasti karena doa-doanya Mama ya, saya juga di sini, saya ikut pelayanan, saya pelayanan di tim musik juga di gereja saya di sini gitu. Jadi benar yang Tuhan bilang, jadi kalau misalnya kita mendidik anak kita dalam nama Tuhan Yesus, dalam pengetahuan tentang firman, mungkin nanti mereka bisa melenceng dikit, tapi pasti mereka balik lagi ke jalannya Tuhan Yesus. Dan saya tahu Mama juga sempat mempertanyakan, kenapa Tuhan kok saya begini gitu, kok saya sampai saya udah melayani bertahun-tahun, tapi kok saya sakitnya bertahun-tahun juga gitu. Dan saya berdoa, saya sangat bersyukur ada Abang sama Kakak di sana yang nguatin Mama. Mereka bilang, Mama enggak, Tuhan, Mama nggak boleh ngomong gitu. Tuhan Yesus tetap sayang Mama, Tuhan Yesus tetap pegang tangan Mama. Kita selalu nggak ngerti gitu. Kita kadang nggak ngerti rencananya Tuhan, tapi Tuhan Yesus tetap sayang Mama gitu. Jadi
saya senang bersyukur banget ada kakak sama abang yang bisa nguatin mama meskipun mama waktu itu secara iman lagi lemah gitu. Dan semua keluarga gereja saya di sini mereka semua juga berdoa untuk mama, berdoa yang terbaik buat mama. Dan saya benar-benar ngerasain damai begitu ya pas pagi-pagi gitu. Di sini waktunya masih pagi gitu ya, jam 5 pagi gitu. Roria telepon, mama udah nggak ada gitu, tapi kok saya rasanya damai begitu ya, karena pas mama suffering, pas mama menderita gitu ya, mama nggak sadar gitu, saya juga menderita gitu dari sini. Tapi pas mama udah dipanggil Tuhan, itu artinya mama udah sembuh gitu. Di surga mah udah di surga, di Alkitab bilang nggak ada lagi sakit penyakit, nggak ada lagi tangis gitu, nggak ada sakit penyakit. Dan saya senang banget mama udah sama Tuhan Yesus dan mungkin udah ketemu papa juga. Jadi ya itu sih, tapi saya sedihnya saya nggak bisa pulang, dan saya berdoa semoga imigrasi Indonesia bisa cepetan segera buka dan COVID di Indonesia segera berakhir. Dan banyak orang yang sembuh dari COVID ini. Saya sangat berdoa biar Om Rusli, Tante Fani, keluarga saya, serta Om Tante yang ada di sini semuanya untuk tetap sehat, untuk mematuhi protokol kesehatan dan mengambil mengambil anjuran pemerintah itu secara serius. Oke, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Sayang sama Pak Rusli, sayang sama Bu Fani dan keluarga-keluarga yang ada di sini semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Mari kita naikkan satu pujian. Jim, kalau ada apa? Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani. Sekali lagi yuk katakan sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur Engkau sudah memberikan tempat yang berharga buat hamba-Mu Tuhan. Kami sungguh boleh bersyukur Tuhan, almarhumah sudah boleh mendapatkan upah dari apa yang dia lakukan, yaitu untuk memuliakan nama-Mu selama kehidupannya bersama-sama dengan kami pada hari-hari yang lampau. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini, mari kita arahkan tangan-tangan kita kepada keluarga, kepada Yosef dan keluarga, kepada Yohan dan keluarga, kepada Kitty dan keluarga. Tuhan, tolong kepada ketiga anak-anak-Mu ini berserta dengan keluarga mereka masing-masing. Engkau terus memberikan kekuatan, Engkau terus memberikan penghiburan, Engkau memberikan terus kasih-Mu. Dan kami sangat percaya Engkau pasti akan memelihara mereka. Engkau pasti akan membawa mereka lebih lagi pada hari-hari ini Tuhan. Mereka akan Kau jadikan kepala dan bukannya ekor, menjadi berkat
berkat bagi orang banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur Tuhan bahwa keluarga daripada Pak Sitompul ini sudah menurunkan keturunan-keturunan ilahi yang takut akan Tuhan, dan mereka dipakai dengan luar biasa pada era Pentakosta yang ketiga ini. Kami boleh bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa juga untuk setiap para bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya bersama-sama dengan kami melalui Zoom pada malam hari ini. Semuanya Tuhan berkati mereka Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu sungguh boleh nyata, perlindungan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah pada malam hari ini, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan yang berkelimpahan. Berkat yang berkelimpahan daripada Allah Bapa, dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, damai, sejahtera, dan juga sukacita berlimpah daripada Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita mulai malam hari ini sampai dengan Maranatha, bahkan sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Mari Yosef, Memberkati ayo Robi, Yohan, mari Yohan. Terima kasih banyak Om. Memberkati Yosef, Yohan. Terima kasih Yosef, Terima kasih Pak Rusdi, Bu Fandi, Yosef. Tuhan berkati Memberkati juga Pak Rusdi. tetap melayani Tuhan. Selamat Yosef. Terima kasih yang sudah berhasil semua. Berkati. Selamat melayani ya, tetap melayani Tuhan. Terima kasih Pak Rusdi. Terima kasih Pak David Sulardi. Shalom. Tuhan berkati, shalom. Tuhan berkati Yohan, Yosef, Semangat. Yohan, Yohan, Yosef, Natali, dan semuanya ya. Gloria. Tuhan berkati. Salam dari Jambi. Yosef, Tuhan berkati Yosef. Ya, terima kasih Om. Di sini dia nggak keluar. Yosef dan Kitty turut kehilangan, Tuhan kuatkan, Tuhan berkati. Pak Rusli, Bu Fani, terima kasih. Tuhan berkati Yohan. Ya, kasih. Yohan, Tuhan berkati Yohan. siapakah yang ikutin Mama yang bisa pintar bikin sambal? Bukan saya. Selalu ada sambal di dalam kulkas. Yang pintar Rory, yang pintar Rory tante. Wah, ya. Iya mantul. Dia bikin pepes juga jualin. Memberkati Bang Yosef sama istri. Ikan langsung Yohan sama